Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. In pharmacy program, in Stikas Karasahusada. First of all, I would like to say I'm really sorry because today's meeting we still have a video recording explanation because I have many assignments to do, much work to do in IP Garut, and assignment from my doctoral program in UPI Bandung. So uh, I couldn't give you the Zoom also, and as well as the offline meeting in kampus Karsa. Jadi maaf sekali, ini saya masih menggunakan video recording karena saya nggak bisa Zoom, banyak tugas juga di S3, dan banyak tugas juga di IP Garut. Jadi hanya bisa nge-record seperti inilah ya. Jadi mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya dan tidak kurang satu apapun, semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Okay, so our first material is about general English, habitual activities. Jadi sebelumnya kan sudah introducing yourself, kemudian introducing someone, gitu ya. Dan sekarang materinya tentang habitual activities, ya. Dan mulai dari sekarang mungkin nanti mengumpulkan tugasnya lewat Google Classroom, ya. Jadi supaya lebih gampang terekapnya. Okay, so the materials about habitual activities diawali dengan common questions that belong to the habitual activity conversation. Beberapa pertanyaan yang biasanya digunakan ketika kita berkomunikasi dengan topik habitual activities, gitu ya. Yang pertama itu pertanyaannya seperti how do you spend your day? Ya, how do you spend your day ini artinya adalah apa sih yang kamu biasa lakukan setiap harinya, gitu. Jadi the mostly activities that you always do every day itu apa, gitu ya. Jadi kayak misalkan how do you spend your day? Jawabannya misalkan I spend my day for studying and playing game online, misalkan ya, seperti itu. Atau misalkan pertanyaan yang kedua seperti what do you usually do in the morning? Nah, kalau pertanyaan kedua ini dia lebih spesifik. Artinya dia menyasar beberapa aktivitas-aktivitas di di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dan juga yang lain sebagainya. Jadi dia lebih spesifik ya. Question for specific purposes, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita menggunakan pertanyaan yang kedua ini, what do you usually do in the morning? Usually ini bisa diganti dengan kata-kata seperti always, often, seldom, rarely, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk in the morning-nya juga bisa diganti dengan kata-kata seperti in the afternoon, in the evening, at night, ya, bergantung dari waktunya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau untuk artinya sendiri, kalau yang usually ini kan biasanya, gitu ya. Kalau always itu kan selalu, often itu kan sering, seldom itu jarang, nah, rarely itu jarang, hampir sama seperti seldom. Kemudian kalau yang in the morning-nya pasti kalian sudah tahu ya, pagi hari, in the afternoon-nya siang hari, in the evening di malam hari, at night itu di tengah malam. Oke, kemudian ini jawaban dari pertanyaan yang pertama ya, yang seperti tadi ya, how do you spend your day? Misalkan I spend most of my time for studying at Pharmacy of Karsausada, bisa seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan bentuk ing ya. Jadi I spend most of my time for apa, misalkan saya menghabiskan lebih banyak waktu saya ini untuk apa, misalkan watching TV, listening music, gitu ya, browsing in the internet, atau praying, dan juga yang lain sebagainya. Jadi lebih kepada aktivitas yang biasanya dilakukan, sebagian besar aktivitas itu dilakukan pada setiap harinya itu aktivitas itu, misalkan seperti itu ya. Jadi seperti watching TV, kayak misalkan ketika masa pandemic situation, you mostly do your activity like watching TV, watching
some social medias and others maybe ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi, kayak misalkan what do you usually do in the morning, berarti kan dia spesifik ya. Berarti kegiatan-kegiatannya juga dia spesifik. Nah, ini beberapa list kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi referensi untuk jawaban Anda ketika Anda ditanya tentang what do you usually do in the morning, what do you usually do in the afternoon, what do you usually do in the evening, what do you usually do misalkan apa at night ya dan juga yang sebagainya ya. Misalkan di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan di pagi hari kayak misalkan I usually have breakfast in the morning, take a bath ya, breakfast itu sarapan, take a bath itu mandi, pray subuh itu sholat subuh, clean up my house membersihkan rumah, clean up my room membersihkan kamar, help my parents membantu orang tua, cook for breakfast memasak sarapan ya, go jogging berlari dan juga yang lain sebagainya gitu ya. Atau bisa di satu kalimatkan kayak misalkan I usually have breakfast and then I take a bath and clean up my house and then I go to school in the morning, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas yang biasa dilakukan di siang hari kayak misalkan have lunch ya, makan siang, atau misalkan study at Pharmacy of Karsa Husada misalkan, atau pray duhur, help my parents, take a break ya, beristirahat, take a nap, tidur siang, misalkan go shopping, berbelanja, play games, ya, bermain games, dan juga yang lain sebagainya. Seperti juga tadi, kita juga bisa mengkombinasikan jawabannya, misalkan I usually, atau misalkan I sometimes, gitu ya, I sometimes help my parents in the afternoon, I sometimes help my parents, and then I take a nap in the afternoon, ya, seperti itu. Jadi bisa divariasikan, jawabannya lebih dari satu. Gitu. Kemudian kalau in the evening, ini aktivitas-aktivitas yang bisa juga menjadi referensi kalian ketika menjawab pertanyaan yang spesifik tadi gitu ya, kayak misalkan take a bath gitu ya, take a walk ya, atau pray asar ya, atau misalkan pray maghrib atau pray isya gitu ya, atau misalkan do homework ya, mengerjakan PR, go home ya, pulang, get together with my family ya, bersama-sama meriung gitu ya, meriung bersama-sama dengan keluarga gitu ya, take rest juga, beristirahat. Ini bisa dijadikan jawaban untuk aktivitas-aktivitas yang ditanyakan tadi. Kemudian yang biasa dilakukan di malam hari biasanya go to bed ya, tidur malam, tidur gitu ya, recite Al-Quran, membaca Al-Quran, pray tahajud atau have dinner gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan di malam hari. Kemudian untuk conjunction-nya, conjunction ini digunakan ketika Anda akan menceritakan. When you have to retell your daily activities, of course, in your paragraph you have to put some conjunction on it. Ya, seperti misalkan then, ya kemudian, and then, dan kemudian, next, ya selanjutnya, after that, setelah itu, finally, akhirnya, at last juga sama artinya akhirnya, in the end juga sama artinya apa? Akhirnya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya paragraf. Jadi kayak misalkan I usually pray subuh, take a bath and have breakfast in the morning. After that I go to Pharmacy of Karsa Husada for studying about pharmacy and how to be a pharmacist. In the afternoon I always take a break, pray duhur and have lunch. Then I usually pray asar, after that maghrib and isya in the evening. In the end, I always recite Al-Quran and go to bed at night. Seperti itu. Ya, ini adalah example of the paragraph-nya, contoh dari paragrafnya. Sangat sederhana, bisa ditambahkan tapi jangan dikurangi gitu ya. Anda bisa ganti-ganti aktivitasnya sesuai yang Anda biasa lakukan. Dan ini menjadi tugas yang keempat ya. Tugas yang pertama introduce yourself, tugas yang kedua adalah practicing the dialogue ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah introducing someone, dan tugas yang keempat itu adalah tentang daily activities paragraph example. Nah, kalau misalkan Anda lihat di sininya, ini adalah keseluruhan, ini tugas yang kelima ya, yang selanjutnya ya. Jadi kita sampai tugas yang keempat aja dulu ya, nanti tugas kelimanya di pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, ini bedanya kalau yang sebelumnya pakai Google Form, ini pakai Google Classroom ya untuk submit the answer-nya ya. Seperti biasa video recording ya, and you may submit on the Google Classroom for English for Pharmacists ya. Okay, thank you for your attention today.
Hopefully we can see each other for the next meeting. Thank you very much for your attention and have a nice day, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.